Bos-bos, bocah viral Ryu Kintaro memang gak ada habisnya mencuri perhatian publik. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Doi udah berani berbisnis. Pastinya dengan bimbingan orang tua yang juga seorang pengusaha. Bisnis jamunya pun terus berkembang, bos. Sudah ada 2 outlet kafe jamu kekinian cap Nyonya Kaya. Dan yang terakhir, Ryu berani menghadirkan konsep gerobak keliling aneka jamu. Halo bos, hari ini aku Ryu dari Cap Nyonya Kaya. Mau seru-seruan bareng kalian tentang gerobak aku ini? Ayo ikutin keseruan kita, jadi tetap di cuan bos. Bos, anak usia 10 tahun bangun bisnis aja sudah unik. Ditambah produk yang Ryu jual nggak sesuai dengan kesukaan anak-anak. Bukan mainan atau camilan yang disukai anak seusianya. Ryu malah bangun bisnis minuman herbal alias jamu. Dan sekarang jamu aku tuh nggak cuma bisa dinikmati oleh orang tua. Anak muda, anak kecil pun bisa. Dan sekarang ada anak kecil juga di dalam, lagi minum jamu. Karena nggak pahit. Cap Nyonya Kaya ini punya konsep kafe modern. Supaya target marketnya yakni anak muda bisa menikmati jamu kekinian di tempat yang nyaman. Dan kini ide baru Ryu pun muncul kembali bos. Kali ini lewat gerobak keliling yang sudah jadi fenomena bisnis F&B 2 tahun terakhir. Jamu nggak pahit, sehat. Karena aku terinspirasi dari ibu-ibu atau bapak-bapak jamu gendong yang biasa lewat di depan rumah. Aku ingin ada suasana itu lagi, tapi dengan sentuhan lebih baru dan modern pakai sepeda listrik tuh. Jadi lebih gampang lagi dan lebih jauh lagi. Jadi nggak pegel-pegelan dan stoknya juga bisa lebih banyak karena ini banyak banget, bisa muat sekitar 80 pieces ya. 80 pieces cup jamu. Nah seperti itu. Dan juga emang harganya ini nggak terlalu mahal. Dan biar customer itu kita samperin, kita jemput. Bukan kita cuma nungguin. Terinspirasi jamu gendong, kali ini dikemas dengan tren yang sedang berkembang, gerobak keliling. Dengan cara ini, Ryu nggak lagi nunggu pembeli datang, tapi jemput bola mendatangi customer. Perbedaannya sih di suasana ya, biasanya di dalam, sekarang bisa di luar. Jadi bisa aja lebih praktis juga ya, karena kalau kesini kan harus parkir, kalau ini tinggal beli aja. Bos, kalau di kafenya Ryu menjual puluhan jenis minuman herbal. Nah, untuk versi jamu keliling ini, varian jamu yang dijual lebih sedikit, disesuaikan dengan kapasitas gerobak. Produknya sih sama ya, cuma emang lebih dikit produknya di sini. Kita sekitar ada 6 produk yang kita jual. Ada banyu temulawak, ramuan kencur, kembang telang, banyu alang, ramuan jahe, sama ramuan kunyit. Varian jamunya memang yang udah umum dan dikenal sama masyarakat, seperti jahe, kencur, dan kunyit. Yang berbeda hanya di ramuan kembang telang. Minuman satu ini nggak akan ditemui di penjual jamu keliling biasa, bos. Oh iya, bos, kualitas jamunya baik di kafe atau gerobak keliling punya standar yang sama. Dibikin fresh setiap hari loh, bos. Pastinya setiap hari kita bikin karena kita freshly made ya. Jadi kita setiap ada pesanan baru kita bikin, dan setiap mau keliling baru tuh kita bikin. Jadi nggak pakai stok sebelum harinya karena jatuhnya kurang fresh sih. Lebih enak yang masih fresh. Dengan harga mulai dari Rp12.000, Ryu juga menghadirkan versi panas dan dinginnya loh, bos. Beda-beda sih, kalau cold itu total 250 liter. Kalau hot itu sekitar 200. Sebagai public figure dan konten kreator yang populer, untuk marketing bisnisnya ini, Doi nggak kesulitan. Rekan sesama konten kreator datang dengan sendirinya buat mereview jualannya ini. Nggak heran, cara baru di bisnis jamunya ini jadi trending topik di berbagai platform sosial media. Pemasaran ya, gampang aja sih, kita ke CFD lah, muter-muter aja pasti orang nanti lihat, dan pastinya yang terbesar itu bantuan dari sosial media. Bos,
Gerobak keliling jamu ini jelas membuka kerancuan baru buat Ryu. Omset datang bukan cuma dari kafenya saja. Jutaan rupiah bisa masuk ke kantong hanya dengan menjual puluhan cup per hari loh. Ini sehari itu anggap kita buletin aja 15.000 deh ya. 15.000 80 cup. Kita bawa di sini 80 cup. 1,2 juta. Nah, jadi 3 gerobak. Jadi kurang lebih 3 jutaan satu hari. Ya, karena biasa kita habis semua si 80-nya. Kan ada 3. 80 kita buletin aja, satunya 15. Jadinya 3 jutaan. Saat ini memang baru 3 gerobak yang beroperasi. Tapi Ryu udah punya rencana menambah armada baru. Bahkan, nggak cuma jual di area Jabodetabek saja, tapi bisa ekspansi ke luar daerah. Nantinya, Central Kitchen pun disiapkan untuk jaga standar kualitas produk. Pengen sebanyak-banyaknya gerobak sih, dan untuk saat ini kayaknya aku masih di sini aja. Bos, Ryu lagi-lagi kasih bukti lewat aksi. Nggak larut sama pro kontra bocah pewaris atau perintis. Doi lakoni usaha dengan sungguh-sungguh, kasih produk yang terbaik dan berani berkembang dan berinovasi lewat gerobak keliling jamu. Jamu. Bang, mau jamu nggak, Bang? Oh iya, Bang. Nah, Bos, jadi kalau mau usaha itu cuma ada 3 poin penting. Coba yang terbaik, konsistensi, dan sisanya pasrah pada Tuhan. Dan yang penting, cuan, Bos. Jamu, jamu. Jamu, ayo, jamu ngapain, sehat. Bos-bos, bisnis gerobak keliling ini jadi pionir loh. Karena bukan minuman atau makanan biasa yang dijual, tapi masakan Padang. Halo bos, saya Vicky, owner Si Paling Padang Keliling. Padang Keliling dimulai dari usaha kami di Rumah Makan Padang sebelumnya, lalu berevolusi menjadi gerobak Padang Keliling yang akan ditemui di seluruh ibu kota Jakarta. Penasaran gimana cuannya? Ikutin terus, cuan bos! Di tengah ramainya tren gerobakan modern di Jakarta, mulai dari kopi keliling sampai jajanan viral, muncul satu pemain baru dari dunia kuliner Minang yang ikut mencuri perhatian. Awalnya kita buka di daerah Minangkabau Barat, lalu kami menemukan kok banyak pelanggan dengan kemacetan, lalu jarak tempuh. Kadang mau makan Padang aja udah macet-macetan dulu kan. Jadi kita menemukan inovasi baru, brand Si Paling ini terbentuk untuk kami yang mendatangi pelanggan. Kalau pelanggan sulit untuk kami yang akan mendatangi pelanggan. Padang keliling ini mengubah konsep bisnis masakan Padang, bos. Gak ada lagi konsep rumah makan dengan susunan piring dengan aneka lauk. Berganti dengan gerobak keliling dengan lauk yang tidak sebanyak yang ada di rumah makan. Tapi dengan konsep unik ini, pelaku usaha bisa menjemput bola para pecinta kuliner Minang. Dan pastinya menjawab kebutuhan makanan cepat, enak, gampang dijangkau tanpa harus terjebak perjalanan panjang. Si Paling ini dengan harga yang terjangkau, rasanya bintang 5, tapi harganya kaki 5. Mungkin orang-orang sering berpikir kalau di pinggir jalan itu tidak higienis, tapi karena kami mempunyai central kitchen yang cukup besar, maka kami menjaga produk dan kualitas kami untuk lebih baik lagi. Walaupun kami dengan skema keliling ya. Walaupun keliling, standar rasa tetap sekelas restoran. Alasannya ini bos, semua bahan diolah di Central Kitchen agar higienitas terjaga dan kualitas stabil sama seperti yang di rumah makan milik Vicky. Jadi kalau soal rasa, nggak usah diraguin lagi ya bos.
Sistem produksi terpusat ini juga memudahkan usaha untuk berkembang lebih besar saat jumlah gerobaknya makin banyak, Bos. Kita dengan tempat yang gerobak itu kan terbatas ya Mbak ya. Maka dari itu si Paling ini mempunyai promo-promo menarik yang akan berganti setiap minggu. Salah satunya adalah Jengkol Day. Jadi boleh cobain tuh nanti kalau ada yang lagi nemu di jalan si Paling, cobain Jengkol Day kita. Terus menu kita tuh berganti terus, setiap minggunya berganti. Jadi orang tuh tidak akan bosan atau jenuh makanannya itu aja gitu. Yang paling best sellernya kita itu si Paling rendang, si Paling dendeng, si Paling paru balado. Strategi mereka sederhana tapi efektif. Menu yang selalu berganti. Setiap minggu ada menu baru, ada juga menu tematik sampai yang best seller, Bos. Ada rendang, dendeng, dan paru balado yang jadi magnet utama pelanggan. Apalagi di jam makan siang. Dengan menu dinamis, pelanggan gak akan bosan meski beli dari gerobak atau brand yang sama setiap hari. Dan selain dari varian menunya, bisnis ini juga punya keunikan yang gak semua usaha gerobakan punya. Karena kita mempunyai dua sistem reguler dan autopilot, jadi semua makanan yang didistribusikan itu dari central kitchen kami, lalu kita ada QC, quality controlnya, lalu didistribusikan ke area pos sepedanya. Nanti mereka keliling dengan kami itu di setiap sepeda ada GPS tracking, ada CCTV, jadi kita juga bisa melihat dan mengecek rute mereka kemana aja, seberapa aman makanan yang di jalan yang mereka bawa. Tidak seperti usaha kaki lima pada umumnya, si Paling menerapkan sistem operasional yang terukur. Mulai dari QC harian, distribusi bahan baku dari Central Kitchen, hingga GPS dan CCTV untuk memonitor rute serta keamanan makanan selama di jalan. Sistem ini membuat gerobak bisa dikembangkan dalam skala besar tanpa kehilangan kontrol kualitas. Makanya nggak heran kalau Vicky langsung mengeluarkan gerobak sampai puluhan unit, Bos. Franchise kita itu dimulai dari 37 juta, mendapatkan tentu saja brand si Paling, lalu mendapatkan gerobak kelilingnya dengan semua peralatan lengkap masaknya, dan juga bahan baku untuk jualan pertama, license dan SOP-nya pasti dari kami. Kita udah ada batch 1 itu sekitar 45-50 unit. Si Paling ini akan ada di perkantoran, akan ada di keliling perumahan, lalu di sekolah, dan juga di semua event-event yang ada. Tuh Bos, dengan konsep yang sederhana, operasionalnya pun sudah jadi paket siap jalan dan pasarnya jelas. Mulai kantor, sekolah, sampai perumahan yang tiap hari butuh makanan cepat dan terjangkau. Dalam satu unit itu omsetnya dari 2-3 juta per hari. Lalu berarti kalau 1 bulan bisa 60 juta per satu sepeda. Perbedaan franchise-nya ada di 37 dan di 55 untuk autopilot. Bayangin saja Bos, kalau 1 unit bisa tembus sekitar 60 juta per bulan dan Vicky sudah menggelar 47 unit di lapangan. Potensi perputaran uangnya bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan dari seluruh jaringan si Paling. Angka yang besar, tapi wajar karena titiknya banyak, pasarnya jelas, dan produknya digemari lintas kalangan. Yang tidak kalah dari si Paling pastinya branding kita itu konsisten dan modern, mengikuti dengan zamannya sekarang. Lalu packaging yang lebih hygiene karena sudah dengan food grade, laminasi, dengan konten-konten. Dari inovasi gerobakan sederhana, Vicky menunjukkan kalau bisnis kuliner keliling tetap bisa menghasilkan omset besar asal dikelola dengan sistem yang rapi, branding kuat, dan kualitas makanan yang konsisten. Hai bos, itu dia si Paling Padang Keliling. Gimana, menarik kan bisnisnya?
Buat teman-teman yang mau usaha, jangan lupa ya, peka terhadap peluang, inovatif, dan simple. Dan yang paling penting apa? Cuan, Bos! Cuan, Bos! Bandung emang nggak pernah diam. Lini bisnis baru terus bermunculan, Bos. Dari taman begini aja bisa muncul ide bisnis yang cuan loh. Iya, Bos. Keliling taman naik skuter listrik yang lucu-lucu. Asli, vibe ceilingnya dapet banget. Yuk kita kenalan dulu sama sosok di balik usaha yang mau dikulik ini. Halo Bos, saya Bintang Priambodo, saya founder dan CEO dari Papa Scooter. Kalian bisa main di Kiara Artapak Bandung mulai dari 15.000 dengan berbagai macam wahana yang ada di sini, berbagai macam skuter listrik, kalian bisa berkeliling Kiara Artapak. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Siapa sangka dari sebuah ide sederhana untuk menyewakan skuter listrik di taman kota, lahirlah bisnis yang kini bikin cuan setiap hari. Inilah kisah Papa Scooter, bukan sekedar kendaraan, tapi solusi mobilitas yang jadi gaya hidup loh, Bos. Saya berawal dari menyewakan skuter listrik sebanyak 7 unit. Dan di sebuah tenda kecil lah di kawasan Kiara Artapak ini di pinggir jalan. Mungkin kalau yang habis pandemi dulu pernah main ke sini ya awal mula Papa Scooter di pinggir jalan sana. Belum ada tempat dan unitnya benar-benar hanya sedikit lah pada saat itu. Bos, suksesnya usaha ini bisa dilihat dari berkembangnya unit yang dimiliki Pak Bintang. Dari memulai bisnis hanya dengan 7 unit skuter listrik, sekarang sudah beranak pinak hingga ratusan unit loh, Bos. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami terus berkembang sampai dengan saat ini di kawasan Kiara Artapak sendiri kami kalau bicara mengenai unit udah sekitar 200-an lah unit di sini. Kalau tempat sih kita kurang lebih 3-4 tempat lah saat ini tuh gitu. Cuma memang yang bicara paling besarnya saat ini mainnya adalah di kawasan Kiara Artapak ini. Nah kan Bos, untuk menjadi sebesar hingga saat ini, pasti dimulai dari yang kecil dulu nih. Jelas nggak ada yang instan. Ketika sudah ketemu dengan pasarnya, baru deh perlahan diperhitungkan prospeknya untuk memperluas usaha. Daya tarik jasa sewa dari Papa Scooter bukan cuma di transportasinya aja, Bos. Tapi pengalamannya yang menghadirkan suasana hiburan bagi keluarga dan juga solusi ramah lingkungan. Kalau jenis unitnya kita berbagai macam ya, kita mulai dari sepeda goes nih. Sepeda goes juga kita ada yang dari anak-anak sampai dengan sepeda goes yang bisa diperuntukkan untuk dewasa. Lalu dari unit listrik kita ada sepeda listrik, kita ada skuter listrik, sepeda listriknya pun kita ada yang roda 2, kita ada yang roda 3, selain itu kita juga ada mobil golf. Walau terbilang lengkap, tarif sewa yang ditawarkan juga terbilang ramah di kantong loh, Bos. Kalau harga sewa sendiri, kita kalau sepeda goes di harga 15.000. Tapi kalau misalnya sepeda listrik, kita mulai dari 30.000 sampai dengan sekitar 120.000. 120.000 itu untuk mobil golf di weekend. Yap, dengan harga dari mulai 15.000 sampai dengan 120.000, bos-bos bisa menyewa unit selama setengah jam. Muter-muter di taman kota sambil menikmati pemandangan, jelas puas banget tuh. Gak heran kalau pengunjungnya sangat antusias. Tuh, sampai-sampai antriannya mengular hanya untuk menyewa skuter listrik di sini. Sebenarnya ketika rame, tantangannya lebih kepada gimana caranya kita bisa melayani customer. Karena customer itu ketika lagi musim libur, yang datang ke kita tuh, yang jadi main ke kita tuh, sebenarnya bisa dikatakan orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang yang sabar? Karena main ke kita aja nunggunya bisa 1-2 jam ketika musim libur. Karena unit kita yang terbatas, sementara antusiasmenya melebihi dari jumlah unit kita yang ready.
Poin penting dalam menjalankan bisnis jasa seperti ini harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, semua unit yang ada di Papa Skuter selalu dicek sesaat sebelum disewakan ke pengunjung. Kalau dari segi maintenance-nya, kita juga memang memiliki tim yang memang concern di ranah tersebut. Kita tuh ada ya semacam pengecekan rutin lah. Ya memang dalam durasi waktu tertentu kita pasti ada pengecekan. Dan juga ketika kita akan menghadapi high season, menghadapi musim libur, pasti kita juga akan concern-nya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Memang ada momen tertentu untuk usaha jasa seperti ini bisa mendulang cuan maksimal ya bos. Apalagi yang masih mengandalkan lokasi wisata. Kalau misalnya namanya tempat wisata, sudah pasti yang kita hype-nya atau puncaknya ya adalah ketika musim-musim libur. Yaitu ketika Nataru, yaitu ketika Lebaran, ketika libur sekolah semesteran tuh Juni-Juli, dan juga ya nanti menjelang akhir tahun lagi tuh ketemu lagi musim libur. Buat pelaku usaha wisata, momen-momen ini bukan sekedar ramai, tapi juga jadi ladang cuan yang nggak boleh terlewatkan. Strategi persiapan dan pengalaman jadi kunci untuk menyambut gelombang pengunjung. Dan tentu saja mengoptimalkan penghasilan ya bos. Nah bos, kita sebagai pebisnis pasti kita kan yang paling utama adalah cuan. Nah kalau kita bicara mengenai cuan, sebenarnya ini saya beli unit kurang lebih 30 juta. Tapi kita bicara dari sisi bisnisnya, kita menyewakan dalam waktu setengah jam saja bisa menghasilkan 100 sampai 120 ribu. Artinya kalau misalnya kita dalam 1 jam bisa menghasilkan 200 ribu. Sehari kalau misalnya kita non-stop ada yang menyewakan, dalam waktu 10 jam kita menghasilkan 2 juta rupiah dalam 1 hari. Berarti kalian sudah bisa membandingkan sendiri, menghitung sendiri sebenarnya kita balik modalnya berapa lama sih? Wah, kalau menurut perhitungan doi, estimasi balik modalnya sih hanya dalam hitungan hari aja nih. Wih, berarti emang mendulang cuan banget kan bos? Berangkat dari ide sederhana yang dijalankan sendiri, akhirnya berbuah manis. Cuannya luar biasa mantap. Bisnis jasa memang nggak selalu mudah, tapi kalau tekun, dari satu skuter pun bisa jadi jalan rezeki yang ngacir terus. Nah, gimana? Menarik kan bisnis dari Papa Skuter ini? Dan tips bisnis buat para bos di sini, jangan lupa memanfaatkan setiap peluang yang ada dan nikmatilah setiap prosesnya. Dan yang terpenting, cuan bos! Bos-bos, di Jakarta makin banyak dessert shop yang bermunculan, termasuk yang ada di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Tuh bos, cantik banget ya dessertnya. Sang owner, Jackson Lee, berani menghadirkan dessert mewah ala Eropa dengan harga yang ramah di kantong loh bos. Halo bos, saya Jackson Lee dari JL Cafe Pastry and Friends di Gading Serpong. Sekarang kita lagi mau buat mango entremet, mango royal yang best seller di cafe kita. Kalau di luar negeri bisa ngelihat ada beberapa entremet yang bentuknya kayak buah-buah. Nah, di sini kita bisa temuin di Gading Serpong dengan harga yang sangat terjangkau. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, bisnis dessert unik ini lahir dari seorang chef lulusan sekolah masak kelas dunia, Le Cordon Bleu Ottawa. Paling awal itu sebenarnya bukan terjun di dunia F&B. Aku tuh di dunia interior. Tapi hobi aku memang masak. Karena dari misalkan papa, dia autodidak bisa masak-masakan Chinese food. Dari nenek juga suka masak juga setiap tahun baru. Akhirnya ditanyalah mau lanjut sekolah apa. Aku bilang lah mau sekolah kulineri. Dari dulu tuh memang suka masak, tapi masaknya masakan savory. Kayak misalnya masak kue goreng, nasi goreng. Itu waktu kecil udah bisa semua. Cuman kenapa ke pastry? Karena pastry itu lebih melatih kesabaran sih. Jadi detail-detailnya, cantik-cantiknya, semuanya itu aku suka. Sampai akhirnya Jackson balik ke Indonesia. Dunia pastry yang doi pilih pun mengantarkannya ke bisnis kuliner.
2 tahun lalu, Doi mendirikan JL Coffee Pastry and Roastery, tempat nongkrong dine-in yang fokus pada kopi dan pastry. Nah, entremet cake ini salah satu jenis pastry menjadi camilan andalan yang Doi hadirkan. Awalnya JL buka itu aku sangat idealis ya, kayak beneran pengen buat apa yang menurut aku cantik ya. Di luar itu lumayan banyak orang-orang yang jual entremet bentuknya buah yang benar-benar realistik, dan dari situ aku pikir kayaknya ini aku suka banget, emang sesuatu yang realistik dibuat kayak gitu, jadilah aku coba terapkan di sini, dan kedepannya makin banyak lagi sih akan ada buah-buah yang lebih banyak lagi di display. Bos, yang main di bisnis pastry di Indonesia nggak kehitung banyaknya. Tapi Jackson menghadirkan pastry yang berbeda. Tampilannya dibuat mirip kayak buah beneran nih bos. Nah, untuk mendapatkan bentuk mirip buah asli, perlu cetakan khusus bos. Jadi buat kue ini memang sangat ribet. Itu total perlu waktu sampai 3 hari. Cara pembuatannya ntar teman-teman bisa ngeliat, kita buatnya awalnya dari buah dulu, kita jadiin puree. Setelah itu kita masak purenya, kita tambahin lemon juice biar segernya keluar, nonjol. Kalau misalkan kurang manis, buah-buahnya seperti raspberry, kita tambahin lagi icing sugar. Kita fold lagi dengan whipped cream. Habis itu kita masukin gelatin kita halal. Habis itu kita masukin ke dalam cetakan dan itu harus dibekuin 1 kali 24 jam. Jackson menghadirkan banyak varian entremet cake. Ada bentuk mangga. Ada juga nih yang bentuk buah raspberry. Bentuk jeruk mandarin juga ada nih bos. Unik banget ya. Total menunya itu kita ada hampir 13 sampai 15 pastry. Kita juga masih ada kue jadul nih kayak Black Forest jadul. Kita ada klepon cake juga. Itu juga masih comfort food ya. Kita juga ada jual tiramisu yang autentik punya. Minumannya juga nggak kalah kece bos. Ada Anya Grenaldine yang asam segar. Tambahan sirup delima, peach, dan bunga telangnya menambah cita rasa minuman jadi makin unik. Dari sekian banyak menu, harganya berapa nih bos? Kalau kisaran harga kita punya cake yang paling mahal itu raspberry 60 ribu. Kenapa? Soalnya raspberry memang bukan buahnya asli Indonesia, itu semuanya import. Dan kita pakai buah raspberry, kita pakai frozen dan fresh raspberry juga. Kenapa harganya segitu? Ya sebenarnya kita ikutin harga market aja sih. Daerah Tangerang menurut aku 55 sampai 60 untuk pastry seperti ini bisalah mencakup teman-teman kalangan mana aja gitu. Sebagai pebisnis, Jackson berusaha tak menaikkan harga yang signifikan meski bahan yang digunakan premium. Bos, membangun bisnis dessert yang belum banyak ada di Indonesia membuat Jackson butuh strategi khusus nih. Yang paling pertama tuh kalau chef itu buat produknya enak dulu lah. Setelah itu baru kita sama tim, ya kan, sama istri aku, kita berpikir gimana caranya untuk bikin brand awareness, ya kan, dari mungkin sosial media, dari panggil influencer, dan konten-kontennya kita diperbagus dan diiklanin. Tuh bos, Jackson gak cuma main di bisnis B2C alias ke customer langsung, tapi juga menjalankan B2B alias business to business. Kita juga ada supply B2B kayak bangket gitu. Ada juga beberapa cafe di Gading Serpong yang ngambil produknya kita untuk dijual di tempatnya mereka. Kita bisa B2B, kita bisa buat apapun untuk membantu pastry-pastry lain atau cafe-cafe lain yang membutuhkan, itu paling penting. Strategi B2B ini penting banget buat menambah volume penjualan. Semakin banyak kerjasama, ya otomatis cuannya makin besar bos. Per bulan sih kalau misalkan kita pernah tembus di atas 50, 60, 70 sih. Untuk per bulannya yang paling tingginya itu kotor. Untuk kafe kecil gini dengan karyawan yang cuma ada aku dan beberapa karyawan, total 5 orang sih sebenarnya udah lumayan cukup ya. Udah ada improve banget sih. Bos, lagi-lagi kalau mau sukses raup cuan di bisnis harus kasih sesuatu yang beda dan enak.
Menu yang mewah pun bisa dibanderol dengan harga ramah di kantong, asal punya strateginya. Nah bos, kalau misalkan buat F&B itu kita harus selalu memikirkan customer. Jadi kita serve customer itu makanan apa yang menurut kita enak. Jadi dengan begitu kita bisa memikirkan di kacamata mereka, di sepatu mereka, kita pikir kayak oke, ini makanan enak, nggak ada problem karena kita suka dan mereka pun kemungkinan besar akan suka juga. Dan yang penting cuan bos!